Pernah nggak sih ngerasa kayak lagi perang sama diri sendiri? Satu sisi pengen banget produktif, kelarin semua kerjaan. Tapi, ada sisi lain yang bisikin, ntar aja deh masih ada waktu. Kita semua tahu kok apa yang harus dikerjain, tapi ya ampun, buat mulai aja rasanya berat banget. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas kenapa sih ini bisa terjadi dan yang paling penting, gimana cara ngatasinnya. Pertanyaan ini kayaknya deket banget ya sama kita semua. Kita tahu banget loh kalau nunda-nunda itu cuma bikin rugi waktu, rugi tenaga, dan ujung-ujungnya pasti nyesel. Tapi anehnya, kata-kata nanti aja itu kok rasanya gampang banget keluarnya. Yuk kita cari tahu bareng-bareng kenapa otak kita ini sepertinya seneng banget nyabotase diri sendiri. Oke, langkah pertama kita kasih nama dulu musuh kita ini. Ini bukan sekedar kebiasaan jelek biasa ya. Anggap aja ini musuh utama kesuksesan kita. Ini tuh kayak final boss di game yang harus banget kita kalahin kalau kita mau menang dan naik level. Nah, ini penting banget buat dipahami. Prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda itu bukan cuma soal malas-malesan. Ini tuh sebuah pola perilaku yang ada harganya, dan harganya mahal. Setiap kali kita bilang nanti, kita itu sebenarnya lagi bayar pakai aset paling berharga yang kita punya, waktu, energi, dan ketenangan pikiran. Jelas, ini penghalang nomor satu yang harus kita singkirkan. Oke, musuhnya udah ketahuan. Sekarang kita cari markasnya di mana. Dan ternyata, markas besarnya itu ada di dalam kepala kita sendiri, yaitu pola pikir kita atau mindset. Percuma kita ubah tindakan kalau cara kita berpikirnya masih sama aja. Perubahan yang beneran itu mulainya dari sini. Analogi ini keren banget dan pas banget buat ngegambarin betapa pentingnya peran mindset. Pola pikir kita itu yang pegang kemudi. Dialah yang nentuin kapal kita ini mau berlayar kemana di tengah lautan kehidupan. Apakah kita mau menuju pelabuhan kesuksesan atau cuma muter-muter di tempat yang sama, bahkan sampai terdampar. Semuanya tergantung si nahkoda ini. Nah, disinilah letak perbedaannya jadi jelas banget. Ada dua jenis nahkoda di kepala kita. Yang pertama, pola pikir tetap. Dia percaya kalau kemampuan itu ya takdir, bakat itu nggak bisa diubah. Jadi kalau gagal ya udah selesai. Tapi coba lihat yang satunya, pola pikir bertumbuh. Nah, kode yang ini beda total. Dia ngelihat tantangan itu sebagai kesempatan buat belajar. Usaha keras itu bukan tanda kelemahan, tapi justru jalan buat jadi makin jago. Kelihatan kan bedanya? Jadi, intinya tuh begini, bukan kegagalannya yang jadi masalah, tapi gimana cara kita melihat kegagalan itu. Buat si pola pikir tetap, gagal itu kayak vonis mati. Tapi buat si pola pikir bertumbuh, gagal itu cuma data. Cuma informasi buat coba lagi nanti, dengan cara yang lebih pintar. Oke, kita udah tahu kalau pola pikir itu kuncinya. Tapi buat muter kunci itu kita butuh bensin. Dan ternyata, bensin paling ampuh buat ngelawan rasa malas adalah alasan yang kuat, atau yang sering kita sebut the why. Coba deh kita lihat kemalasan dari sudut pandang yang beda. Malas itu bukan sifat permanen yang nempel di diri kita. Malas itu sebetulnya cuma sebuah emosi. Sinyal dari tubuh kita yang bilang, hey, kita belum punya alasan yang cukup kuat nih buat gerak. Jadi ini bukan soal karakter, tapi soal kejelasan tujuan. Dan inilah senjatanya. Kalimat ini benar-benar kuat maknanya. Kalau kamu lagi ngerasa malas, jangan coba lawan rasa malasnya. Coba deh berhenti sejenak, alihkan fokus, dan tanya ke diri sendiri. Tujuan gue apa ya? Kenapa hal ini penting banget buat gue? Semakin jelas jawabannya, dijamin cengkraman rasa malas itu bakal makin kendor. Nah, setelah pola pikirnya benar dan bensinnya udah keisi penuh, sekarang waktunya kita ngomongin strategi praktis. Gimana caranya mengubah semua niat baik ini jadi tindakan nyata yang benar-benar ada hasilnya? Ternyata, pelajaran fisika waktu sekolah dulu itu berguna banget buat produktivitas. Bagian paling susah dari semua kerjaan itu ya pas memulainya. Tapi sekali kita udah berhasil bergerak, sekecil apapun langkahnya, momentum itu bakal mulai kebentuk. Jadi tugas kita itu bukan langsung mendaki gunung, tapi cukup gerakin satu kerikil pertama aja. Slide ini, jujur, ngebongkar salah satu mitos terbesar di dunia kerja. Multitasking. Kita sering kan ngerasa keren kalau bisa ngerjain banyak hal sekaligus. Padahal, lihat deh datanya, itu justru bikin produktivitas kita anjlok sampai 60%. 60% loh, itu gede banget. Sebaliknya, fokus cuma ke satu tugas atau single tasking itu justru kunci buat kita bisa masuk ke kondisi flow, di mana kita kerja dengan performa terbaik. Terus gimana cara praktis buat mulai? Salah satu teknik paling simpel dan efektif itu namanya Pomodoro. Caranya gampang banget. Pertama, pilih satu aja tugas. Kedua, setel timer 25 menit. Ketiga, kerja fokus. Jangan ada gangguan sama sekali, sampai timernya bunyi. Abis itu, istirahat 5 menit. Terus ulangi lagi. Simple tapi luar biasa ampuh buat ngebangun momentum.
Analogi ini benar-benar ngegambarin kekuatan dari pengulangan. Setiap tindakan kecil yang kita lakuin secara konsisten, misalnya satu sesi Pomodoro tiap hari, awalnya mungkin terasa rapuh kayak jaring laba-laba. Tapi, seiring berjalannya waktu, pengulangan itu akan ngebentuk sebuah tali kebiasaan yang kokoh, yang bahkan susah banget buat diputusin. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang sering jadi jebakan buat banyak orang, yaitu perbedaan penting antara jadi orang sibuk dan jadi orang produktif. Kelihatannya mirip padahal beda banget. Coba deh kita perhatikan baik-baik bedanya. Orang yang sibuk itu fokusnya ke aktivitas. Ikut meeting sana-sini, balas email nggak berhenti-berhenti. Kelihatannya kerja keras. Sementara orang yang produktif, fokusnya cuma satu, hasil. Mereka nggak nanya apa yang harus gue lakuin hari ini, tapi mereka nanya hasil apa yang harus gue capai hari ini. Mereka ngerjain hal yang benar, bukan sekedar ngerjain banyak hal. Coba deh jujur sama diri sendiri, kita lebih sering di sisi yang mana? Ujung-ujungnya, semua itu balik lagi ke satu kata ini. Arti dari kata produktif itu ya menghasilkan. Kalau kegiatan kita nggak menghasilkan kemajuan apa-apa menuju tujuan kita, ya berarti itu cuma kesibukan yang sia-sia. Jadi, biasakan untuk selalu bertanya ke diri sendiri, yang lagi gua kerjain sekarang ini beneran menghasilkan sesuatu nggak ya? Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang dalam banget buat kita semua renungkan. Waktu itu ibarat mata uang kehidupan kita, dan nggak bisa diisi ulang. Jadi pertanyaannya bukan lagi gimana caranya jadi lebih produktif, tapi produktif untuk apa? Aktivitas apa yang begitu berharga, sampai-sampai kamu rela menukarnya dengan sisa waktu hidupmu? Coba renungkan itu. Terima kasih sudah menyimak.